Oke, berikutnya kita akan melihat contoh soal untuk metode sekan, masih dengan persamaan yang sama sebagaimana yang dibahas pada contoh lainnya, pada metode lainnya, yaitu kita menemukan solusi dari persamaan nonlinear ini. Dengan demikian, yang di ruas kiri ini yang berperan sebagai fx ya, karena ruas kanannya sudah sama dengan 0. Oke, kita akan menemukan solusinya dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, kita lihat bagaimana menemukan solusi dari persamaan nonlinear ini ketika dia sama dengan 0 dengan menggunakan metode sekan. Kita buat dulu kolom-kolom yang dibutuhkan. Tentunya kolom pertama kita butuh iterasi. Kemudian kolom kedua itu sebagaimana yang disampaikan pada langkah pertama metode sekan ini, kita butuh dua nilai awal untuk x0 dan x1. Jadi x0 kemudian x1. Kemudian di langkah berikutnya kita harus menghitung nilai fungsi pada x0 dan nilai fungsi pada x1. Maka di sini fx0, kemudian di sini fx1. Oke. Kemudian berikutnya menghitung nilai p. Kemudian berikutnya hitung nilai fungsi pada p dan hitung pula error. Jadi di sini nilai fungsi pada p dan error. Kemudian berikutnya adalah keputusan apakah kita harus lanjut atau boleh stop. Maka di sini kita tambahkan kolom untuk lanjut atau stop. Oke. Kemudian setelah itu seandainya lanjut, maka kita akan ke iterasi baru, di mana di iterasi baru x0 diambil dari x1 sebelumnya, sedangkan x1 diambil dari p pada iterasi sebelumnya. Ini akan dibicarakan di iterasi kedua seandainya di sini memerintahkan lanjut. Jadi cukup ini saja kolomnya ya. Oke. Katakanlah ini saya highlight. Oke, kita mulai dari iterasi 1. Untuk nilai x0-nya, misalnya saya ingin memilih x0-nya itu adalah negatif 2 misalnya. Kemudian untuk x1-nya kita ambil misalnya 2. Kemudian untuk kolom fx0 berarti kita akan menghitung nilai fungsi ini di x sama dengan x0 yang dalam hal ini adalah negatif 2. Jadi kita menjalankan eksponen dari negatif 2, kemudian dikurang 7 per x ini menjadi dikurang 7 per negatif 2, kemudian ditambah 15 kali kosinus dari negatif 2 ini. Oke, ini untuk fx0 di mana dia menjalankan fungsi ini dan mengganti x-nya dengan negatif 2 atau angka yang berada di dua kolom sebelum dia. Nah, di sini juga kita akan melakukan hal yang sama, yaitu menjalankan fungsi ini di mana kita akan mengganti x dengan angka yang ada di dua kolom sebelum dia. Maka formula ini bolehlah kita tarik atau di copy ya. Nah, akan berhitung dari angka yang 2 ini ya, nggak ada masalah. Kemudian P-nya ini rumusnya sama seperti pada metode regula falsi ya, yaitu sama dengan nilai x0 dikali nilai fungsi di x1 dikurang nilai x1 dikali nilai fungsi di x0 dibagi dengan nilai fungsi di x1 dikurang nilai fungsi di x0. Jangan lupa pakai kurung di pembilang dan di penyebut. Kemudian nilai fp artinya kita akan menghitung nilai fungsi ini, yang ini untuk x-nya sama dengan p. Jadi di sini exp dari ini tutup kurung dikurang 7 per x ini, kemudian ditambah 15 dikali kosinus dari ini ya. Oke. Nah, ini 9,5 kali 10 pangkat 16, luar biasa besar ya nilainya, biarkan saja. Kemudian errornya belum kita hitung. Lanjut atau stop kita gunakan saja seperti biasa pada metode sebelumnya, yaitu jika nilai fp ini sama dengan 0 atau errornya sudah lebih kecil daripada batas error kita. Oke, yaitu 0,001 ya, 4 digit angka 0 di belakang koma, maka kita akan berhenti. Tapi jika tidak, maka kita lanjut. Oke, di sini lanjut ya, karena tentunya nilai fungsinya masih jauh lebih besar, error pun belum ada. Kita ke iterasi 2. Di iterasi 2, pada algoritma metode sekan disampaikan bahwa nilai x0 diambil dari x1 pada iterasi sebelum. Jadi di sini x0-nya sama dengan x1 ini. Kemudian nilai x1-nya diambil dari p pada iterasi sebelumnya. Nah, untuk nilai x1 di iterasi 2 ini sama dengan nilai p yang ada di iterasi sebelumnya.
Oke, tinggal dibuat linknya saja. Kemudian yang ini bisa tarik ke bawah saja. Untuk errornya kita masukkan rumus mulai iterasi 2 absolut dari nilai P sekarang kurang P sebelumnya dibagi P sekarang. Oke, kemudian ini kita copy saja. Berikutnya tinggal ditarik. Oke, nah ketemu. Oke. Di sini kalau kita lihat ternyata kita ketemu stop di iterasi 3 di mana dalam hal ini errornya 6,66 kali 10 pangkat negatif 16 dan ini emang sudah sangat lebih jauh kecil sekali nilainya dibanding dengan error kita ya. Oke. Namun kemudian berikutnya lanjut. Nah, coba diamati apa yang terjadi. Kita lihat nilai P-nya adalah 2 di iterasi ini ya. Kemudian nilai FP-nya itu negatif 2 dan negatif 2,3 ini masih sangat jauh sekali dari 0. Maka kita tidak bisa simpulkan bahwa ini merupakan solusi yang kita cari karena nilai fungsi tepat di X sama dengan 2 atau nilai fungsi ini ketika X sama dengan 2 tidak sama dengan 0. Berarti tidak akan memecahkan masalah kita di mana masalah kita adalah ingin menemukan nilai X yang membuat ekspresi ini menjadi sama dengan 0. Nah, kemudian ternyata di sini lanjut, kemudian di sini sudah stop kembali, di mana sekarang kalau kita lihat nilai FP-nya kalau kita ubah. Nah, nilai fungsi di P-nya, di mana P-nya dalam hal ini adalah negatif 1,619 ini ya. Oke, ini nilai P pada iterasi ini yang stop, yang ini kita hapus saja. Nah, nilai FP-nya ternyata di sini sudah 0, error pun sudah lebih kecil daripada batas error kita. Maka solusi yang di sinilah yang paling layak karena emang sesuai dengan tujuan kita, di mana ketika X-nya ini bernilai 1,619221, ternyata nilai fungsi ini itu akan sangat dekat sekali dengan 0 ditunjukkan dari sini. Maka solusi inilah yang akan dipakai. Namun, apakah kita akan menggunakan ini untuk penarikan kesimpulan kita? Tidak, baiknya kita mengubah nilai X0 dan X1-nya. Nah, walaupun sebenarnya dengan metode secant ini tidak ada syarat untuk mengambil nilai X0 dan nilai X1, tidak ada syarat perlu dan tidak ada juga kewajiban X0 dan X1 harus memenuhi syarat perlu atau X0-nya kecil dari X1, tidak ada keharusannya. Namun kalau kita perhatikan fungsi ini dia tidak terdefinisi di X sama dengan 0. Artinya kalau kita memplot atau menggambarkan grafik dari fungsi ini, dipastikan fungsinya itu akan terpisah di X sama dengan 0. Jadi di kiri 0 grafiknya gimana, di kanan 0 grafiknya akan gimana pula. Sehingga kalau direnungkan lagi penurunan dari metode secant, ini ketika kita menggambarkan garis yang menghubungkan dua titiknya, idealnya harusnya garis itu titik-titik yang termuat dalam garis tersebut adalah titik-titik yang memotong kurva, di mana kurvanya kurva yang sama. Sedangkan di sini kan X0 ini berada di kiri 0 ya. Tadi kan dikatakan bahwa grafik ini pasti akan terpisah antara kiri 0 dan di kanan 0. Oke, sehingga untuk X-nya sama negatif 2, grafiknya gimana? Di X sekitar 2, grafiknya gimana pula? Nggak nyambung. Oleh karena itu, perlu juga sebenarnya pemahaman matematika terkait tentang kekontinuan fungsi atau di mana fungsinya akan berpisah atau tidak. Itu bisa dilihat dari kalau adanya variabel yang berada di penyebut. Oleh karena itu sangat disarankan ini walaupun ketemu solusi yang sangat dekat dengan solusi sebenarnya yang ini, tetap saja ubahlah nilai awal ini. Misalnya buat di sini negatif 1 misalnya atau negatif 0,5 terserah ya. Nah, ternyata ketemu solusi nih. Jadi sebaiknya jangan gunakan yang tadi, tetap diubah ya. Nah, ketemu solusinya di sini adalah ini ya, negatif 1,83842, di mana ini sudah sangat dekat sekali dengan 0. Oke, yang ini bisa kita abaikan saja. Oke, berikutnya sudah ketemu satu solusi ya. Nanti dituliskanlah kesimpulannya di sini bahwa diperoleh solusi numerik X sama dengan negatif 1,83842. Nah, berikutnya kalau kita mau coba-coba ubah nilai awalnya, ini bisa di copy saja.
Oke, kemudian kita ubah saja nilai awal yang X0 dan X1 di iterasi pertama ini. Yang lainnya nanti akan mengikuti perubahannya. Misalnya di sini saya ambil X0-nya 4, kemudian X1-nya 5 misalnya. Ternyata belum ketemu atau belum sampai kata stop, maka di sini kita coba tarik. Nah, ketemu stop di iterasi 9 dengan nilai P-nya itu 2,815. Nilai fungsi sudah sangat dekat sekali dengan 0. Kelihatan di sini tepat 0 ya, tapi mungkin kalau kita lihat lagi digit-digit berikutnya di belakang koma pasti ada angka selain 0. Kemudian error di sini sudah lebih kecil daripada batas error kita. Maka kita bisa berhenti pada iterasi ini saja dan kita peroleh solusinya adalah 2,815. Berbeda ya dengan solusi di sini. Nah, tinggal dituliskanlah kesimpulan di sini. Oke, nah sekian untuk tutorial metode secant.